dipilih sebagai editor. Jelita sebagai pemateri 1. Saya Felix sebagai pemateri 2. Saya Zaskia sebagai pemateri 3. Saya Eva sebagai pemateri 4. Jadi materi yang pertama adalah sejarah singkat Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menguasai jalur perdagangan dan pelayaran. Dibentuk pada abad ke-16 oleh Sunan Gunung Jati, yang merupakan tokoh Islam yang sangat penting. Sunan Gunung Jati tidak mendeklarasikan diri sebagai raja, namun ia berhasil menguasai Banten sekitar 1525 Masehi. Pada akhirnya Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putranya, yakni Sultan Maulana Hasanuddin, yang disebut sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Silsilah Kerajaan Banten. Yang pertama ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tahun 1525. Didirikan Kerajaan Banten sebagai misi dari Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak. Yang kedua ada Maulana Hasanuddin tahun 1552, diterima sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Yang ketiga ada Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1683, mencapai puncak kejayaan Kerajaan Banten. Nomor 4 ada Sultan Haji tahun 1683 sampai 1687. Nomor 5 ada Sultan Abu Fadhal Muhammad Yahya tahun 1687 sampai 1690. Nomor 6 ada Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin tahun 1690 sampai 1733. Nomor 7 ada Sultan Abdul Fathi Muhammad Syifa Zainul Abidin tahun 1733 sampai 1743. Nomor 8 ada Sultan Abdul Qadir tahun 1743 sampai 1754. Nomor 9 ada Sultan Abdul Fattah tahun 1754 sampai 1780. Nomor 10 ada Sultan Abdul Qadir tahun 1780 sampai 1809. Kerajaan Banten dianeksasi oleh Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, khususnya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1692. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yang membuat Banten menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang penting di Asia Tenggara. Selama periode ini, Kerajaan Banten mencapai kemakmuran di wilayah berat Pulau Jawa dan menjadi salah satu pelabuhan terbesar di wilayah tersebut. Masa kejayaan ini mencakup majunya kekuatan politik dan angkatan perang Kerajaan Banten. Sosial ekonomi Kerajaan Banten pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1692 mencerminkan kejayaan dan kemakmuran. Banten merupakan pusat perdagangan strategis di Teluk Banten dengan perdagangan lokal yang dominan, tetapi juga terjadi perdagangan internasional. Komoditas utama adalah beras dan lada, dengan Banten menjadi salah satu penghasil beras besar dan memegang monopoli perdagangan lada di Lampung. Kehidupan sosial yang stabil tercermin dari keberagaman etnis penduduknya, termasuk Jawa, Sunda, Bugis, Bali, dan Makassar. Sultan Ageng Tirtayasa juga mendorong sistem perdagangan bebas, menjadikan Banten pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Keruntuhan Kerajaan Banten disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, politik adu domba. Konflik internal antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa dimanfaatkan oleh Fok, membuat Sultan Ageng Tirtayasa menjadi boneka Belanda. Yang kedua, pelemahan kekuasaan kerajaan. Campur tangan Fok dalam urusan kerajaan memperburuk hubungan antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa, memicu konflik saudara yang berlangsung selama 3 tahun. Yang ketiga, pemberontakan. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa digantikan oleh Pangeran Gusti, pemberontakan terus terjadi dan Fok diminta untuk menangani pemberontakan tersebut, menjadikan Banten wilayah kekuasaan Belanda.
Yang keempat, pergantian pemimpin. Pergantian pemimpin menjadi boneka Belanda dengan syarat semua sultan harus disetujui oleh Fok, memperkuat dominasi Belanda atas Banten. Yang kelima, penyerangan. Penyerangan oleh Inggris pada tahun 1813 setelah Banten dipimpin oleh Sultan Rafiuddin juga berkontribusi pada keruntuhan kerajaan Banten. Berikut adalah beberapa bukti peninggalan dan kebudayaan Kerajaan Banten. Yang pertama, Istana Keraton Surawosa, pusat pemerintahan Kerajaan Banten yang masih berdiri hingga kini. Didirikan pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, merupakan pusat pemerintahan pada abad ke-17. Yang kedua, Benteng Spelwich, benteng penjagaan laut yang juga digunakan untuk memantau pelayaran. Dibangun pada masa Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji sebagai simbol kekuasaan Belanda. Yang ketiga, Istana Keraton Kaibon, keraton kedua setelah Keraton Surasawan, dibangun pada masa Sultan Maulana Yusuf. Keraton kedua setelah Keraton Surasawan dibangun pada tahun 1815. Yang keempat, Vihara Avalokitesvara, bukti keterbukaan Kerajaan Banten terhadap berbagai agama. Dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1542 dekat dengan Masjid Agung Banten. Yang kelima, Masjid Agung Banten, masjid dengan keunikan arsitektur yang unik. Yang keenam, Meriam Ki Amok, meriam besar dengan daya tembak jauh terletak di dalam benteng Spelwich. Yang ketujuh, Danau Tasikardi, danau buatan pada masa Sultan Maulana Yusuf, dilapisi dengan keramik dan batu bara.